Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan dimatikannya lilin pada hari ini, lilin yang ke-6. Sebagai tanda kita telah memasuki minggu Prapaskah yang terakhir, telah memasuki minggu sengsara. Mari saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh boleh meresapi dan mengalami hadirat Tuhan pada hari ini. Sepanjang minggu, sampai pada hari Jumat Agung dan juga Paskah. Selamat beribadah. Marilah saat ini kita mau meneduhkan seluruh gelombang jiwa kita di hadapannya. Bersaat teduh, menikmati kehadiran Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh gereja di dunia memperingati hari Minggu Palem, di mana diceritakan di Alkitab bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dan umat berseru, Hosana, Hosana. Marilah kita juga boleh menyambut dia, Hosana in the highest.
King be lifted up, O Lord. Let our King, sekali lagi, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Bapa, tolonglah kami agar kami tidak berseru Hosana, Hosana. Namun di kemudian hari kami berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bantulah kami Tuhan, agar ketika kami menyerukan Hosana bagimu, adalah karena ketulusan hati kami yang mau mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau dan kiranya Engkau boleh menikmati setiap ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu di tempat ini. Bukakan mata hati kami agar kami dapat melihat kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam pengakuan dosa. Dan lagu yang sebentar kita akan nyanyikan mengajak kita untuk merenungkan kembali pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung dosa-dosa setiap manusia di seluruh dunia untuk saudara dan untuk saya. Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Mari kita naikkan baitnya yang kedua. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah bimbingan pengakuan dosa. Aku takut dan gemetar, rasa seram meliputi aku. Saudara, ambillah waktu pribadi berdoa kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Dengan satu perasaan berdosa, perasaan bersalah, datang mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Datang dengan setiap keberadaan kita. Memohon ampun kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan.
Bapa, ini kami, anak-anak-Mu yang datang menundukkan kepala kami, mengingat bahwa kami adalah anak-anak yang masih bergumul dengan dosa. Tuhan, kami masih rentan dan kami bisa jatuh dalam dosa. Baik itu pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, keputusan kami, kekhawatiran kami, rasa takut kami. Apapun itu, Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa setiap dosa-dosa itu dan memohon Tuhan mengampuni kami. Kami mengakuinya Bapa. Terkadang kami bukan hanya tidak berjuang, tapi kami juga menikmati. Ada juga momen-momen di mana kami telah berjuang, tapi kami jatuh kembali. Tuhan, ampuni kami. Pulihkan kami, kuduskan kami kembali. Tuhan, tolong kami untuk boleh maju, untuk boleh bangkit kembali hidup untuk Tuhan saja. Dan sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kami yang beriman kepada Engkau. Bapak, terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan melalui jalan keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib itu. Terima kasih buat pengampunan itu. Ini doa permohonan kami. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 44 ayatnya ke-22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bapak Ibu, bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Ia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, namun dengan sabar ia terima derita sebab dosa kita. Mari kita merespon pengakuan iman kita dengan bersama menyanyikan ribuan malaikat. Di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Dia ditangkap dan dibawa. Dia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkannya. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Ia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah Dia dapat
pujian ini sungguh merupakan pujian yang sangat indah, di mana semua yang Kristus lakukan adalah untuk saya dan untuk saudara, anak-anak yang dikasihi olehnya. Saat ini marilah kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, di hadirat-Mu ku bersujud. Bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Sekali lagi kita katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, Untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. mendengar suara-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Saat ini benar-benar Tuhan yang boleh bersabda kepada setiap kami. Saat ini adalah saat di mana kami sungguh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Oh Tuhan, hamba sungguh berdoa biarlah Tuhan boleh menguasai tempat ini. Hanya hadirat Tuhan yang dinyatakan. Hanya hadirat Tuhan yang dilimpahkan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, ketika firman-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami renungkan, Tuhan berkaryalah, bersabdalah kepada setiap kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan, terlebih ketika kami pada minggu depan ini, kami akan memasuki masa sengsara daripada Kristus. Firman-Mu menjadi firman yang membawa kami untuk lebih melihat cinta Tuhan dan hidup yang harus kami jalani. Karena itu kami sungguh berdoa ya Tuhan, berkati setiap kami. Pakai hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh memohon pada Engkau. Amin. Jemaat bisa duduk kembali.
Saudara, ketika tadi di dalam awal daripada ibadah ini, lilin yang terakhir, kalau saudara perhatikan di sisi sebelah kiri saya, ada 6 lilin yang sepanjang 6 minggu terakhir, setiap minggu kita padamkan satu persatu. Saudara, dan minggu ini lilin yang terakhir, ke-6 lilin sudah dipadamkan, dan itu artinya, saudara, maka mulai hari esok, hari Senin, kita akan masuk di dalam masa sengsara. Nanti saya akan infokan hal-hal yang akan kita lakukan selama masa sengsara tersebut. Saudara, tetapi seiring dengan masa sengsara tersebut, saudara, saya sungguh sangat berharap, saudara, ini boleh membawa kita untuk lebih menjalani hari-hari esok. Karena Jumat nanti kita akan bersama merayakan, mengingat akan pengorbanan Kristus, Jumat Agung di situ. Saudara, sehingga hari-hari ini, hari-hari ke depan, saya sungguh sangat berharap menjadi sebuah hari di mana kita boleh lebih mencermati hidup kita. Karena Yesus mati untuk engkau, untuk saya. Yesus mati untuk setiap dosa-dosa kita. Dan yang menjadi sebuah pertanyaan yang saya rindu kita boleh gumulkan bersama sepanjang 1 minggu ke depan. Kalau Yesus sudah mati bagi dosamu, bagi dosaku, pertanyaannya, saat ini, seperti apa hidup yang kau jalani? Apakah engkau masih bermain-main dengan dosa? Apakah engkau masih bermain-main dengan segala kedagingan daripada dunia ini? Saudara, dan saya sungguh berdoa apa yang akan kita renungkan pada saat ini. Memang bagian Alkitab yang kita renungkan saat ini tidak directly berkaitan dengan kisah menjelang masa sengsara Kristus. Bahkan bacaan Alkitab hari ini adalah bacaan yang merupakan bagian awal daripada pelayanan Kristus. Saudara, tapi bacaan hari ini menjadi bacaan yang menurut saya sangat relevan dengan masa sengsara yang kita akan jalani besok. Karena bacaan hari ini berkaitan dengan pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan Kristus. Saudara, dan ini yang kerap kali iblis lakukan. Ini yang kerap kali iblis kerjakan. Dan saya berharap saudara boleh berinteraksi dengan firman dan benar-benar pertanyaan kita kembali di dalam masa sengsara ini. Kalau Yesus sudah menebus dosamu dan dosaku, pertanyaannya, apakah segala pencobaan iblis ini kita membiarkan diri kita ada di dalam pencobaan tersebut? Saudara, kita akan bersama melihat daripada Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, saudara, saya hendak mengajak kita membaca bersama secara bertanggapan. Injil Lukas pasal yang keempat, saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara semua boleh melalui Alkitab saudara, melalui gadget saudara, saudara boleh membuka dan membaca ayat yang kedua, demikian silih berganti kita akan membaca bersama. Injil Lukas pasal 4, Injil Lukas pasal 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat pertama hingga ayat 13, saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun, ayat 1 saya akan memulainya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah.
Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara, ketika berbicara mengenai manusia sebagai ciptaan daripada Allah, saudara, semakin hari saya mendapati, saudara, keberadaan dirimu, keberadaan diri saya sebagai manusia adalah sebuah ciptaan, suatu ciptaan yang menurut saya sangat amazing banget, sangat luar biasa banget. Saudara, semakin hari ketika mencoba untuk melihat realitas manusia, saudara, kalau saudara perhatikan ya, kalau kita melihat dalam let's say lah dari dunia berkaitan dengan biological ya, dunia berkaitan dengan mencoba menelaah keberadaan manusia. Saudara, dalam dunia medis atau dalam dunia sains, ketika mencoba untuk melihat realitas manusia, saudara, apa yang sudah dicapai hingga saat ini, apa yang sudah dimiliki oleh sains hingga saat ini berkaitan dengan manusia adalah sesuatu yang sebenarnya belum maksimal. Masih ada beragam dimensi yang lain yang sains hingga saat ini belum bisa menjelaskan mengenai realitas manusia. Kita katakanlah sederhana berkaitan dengan dinamika daripada sistem berpikir atau sistem syaraf daripada manusia. Saudara, ada begitu banyak realitas yang ada di dalam keberadaan manusia tersebut. Saudara, dan ketika berbicara mengenai keberadaan manusia di dalam konteks manusia dan kemampuan mereka berpikir, saudara, ada sesuatu yang saya sampaikan di sini, menegaskan di sini, atau ya berkaitan dengan apa yang dikenal dengan realitas associative thinking. Jadi associative thinking adalah sebuah realitas berkaitan dengan, menarik sekali, manusia itu punya kemampuan melihat sesuatu. Kita hanya melihat, padahal sesuatu itu hanya stay di situ, hanya pokoknya ada di situ, tetapi otak kita langsung memproses. Saudara, pernahkah saudara berjumpa dengan seseorang, orang itu belum ngomong apa-apa, saudara langsung berkata, kayaknya nih orang baik benar, dalam hati tentu saja. Atau sebaliknya, ada saudara yang berkata, kayaknya nih orang judes banget. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu dia baik atau dia judes? Jawabannya karena adalah associative thinking. Otak manusia itu adalah seperti itu. Sehingga kalau misalnya, kalau saudara melihat gambar ini, apa yang ada dalam benak saudara? Saudara, ini masih kita baru holiday, baru selesai ya. Saya rasa saudara yang mungkin holiday kemarin ke Bali misalnya, atau ke Lombok barangkali menikmati pantai seperti ini. Tapi kalaupun kita tidak pergi, saudara, menarik sekali. Kalau melihat picture seperti ini, asosiasi kita adalah, aduh kayaknya enak bener begitu di pantai. Ya meskipun agak panas betul, ya kulit mungkin jadi agak sedikit ya karena air laut begitu ya, nggak terlalu enak. Tapi umumnya asosiasi kita akan melihat, wah enak bener begitu loh di pantai, enak bener begitu loh. Ketimbang di Jakarta dengan traffic yang begitu luar biasa, kerjaan yang begitu banyak, kita itu punya sebuah dream untuk menikmati seperti ini. Atau barangkali misalnya kalau gambar yang ini. Saudara, kalau saya pribadi melihat gambar ini, saya sangat senang banget. Karena salah satu tempat yang saya senang kunjungin itu adalah, ya kalau kami jalan begitu ya, termasuk misalnya ke Bandung, satu tempat yang kami selalu visit itu adalah hutan kota begitu, hutan kota daerah Juanda. Hutannya gede banget. Kami kerap kali jalan sejam, 2 jaman di situ, dan saudara, yang kami rasakan adalah, aduh kalau ke tempat seperti ini, hutan seperti ini refresh banget ya. Kami kerap kali pergi ke tempat seperti ini, saya dengan semu ya, dan kami itu kayak oksigen tuh ditarik terus dan gak mau keluarin begitu loh. Ya kalau Jakarta kayaknya tarik dikit ya, tahan-tahan begitu loh jadinya. Iya, kita setengah mati begitu. Saudara, ini namanya asosiasi. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kalau saudara melihat gambar seperti ini, gambar yang terakhir ini, asosiasi saudara apa? Betul sekali. Saudara, gambar ini menjadi sebuah gambar yang langsung kita berpikir ini kontras banget dengan 2 gambar sebelumnya. Siapa yang mau holiday ke tempat seperti ini? Ada saudara mau jalan-jalan ke tempat seperti ini, bahkan bawa kursi lipat ya, duduk di situ buka, lalu pakai iPod atau iPhone lah begitu, atau apapun juga itu, dengar musik di situ. Ini tempat yang tidak tepat. Saudara, karena tempat ini asosiasi kita adalah tempat yang gila panas benar begitu loh. Gila terik benar.
Memang betul kalau kita ke daerah Saudi dan ke daerah di sana, sangat mungkin kita bisa tur ke sini. Tapi tur ke sini kita cuma dengan jeep lewat, after itu ya udah cuman lewat doang, cuman tahu doang. Tapi kalau misalnya ke pantai, kalau ke hutan, nggak ada, kita cuma lewat. Kita pingin stay sejenak. Kita pingin bisa berlama-lama di situ. Karena bicara mengenai hutan, bicara mengenai laut, itu tempat yang kita nikmati. Tapi bicara mengenai padang gurun, itu bukan tempat yang kita nikmati. Karena padang gurun menjadi sebuah tempat yang sangat terik. Padang gurun menjadi sebuah tempat yang menyiksa kita. Padang gurun menjadi sebuah tempat yang kita tuh hanya merasa rasanya berat banget. Hari yang harus dilewati di padang gurun tersebut. Nah saudara, Alkitab sebenarnya juga mencatat mengenai kisah padang gurun. Dan apa yang ada dalam asosiasi kita, itu jugalah yang ada dalam konsep Alkitab. Berbicara mengenai padang gurun, saudara, kita berbicara mengenai sebuah realitas di mana ini menjadi masa yang sulit, masa pengujian, masa pemurnian. Kalau saudara ingat di dalam Alkitab, ya, Alkitab ada mencatat berkaitan dengan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. 40 hari Yesus kemudian dicobai. Dan nuansa 40 hari di padang gurun, tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang sulit. Itu bukan tahun yang menyenangkan. Nuansa 40 hari Yesus kemudian ada di padang gurun adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Saudara, dan sesungguhnya itu adalah gambaran daripada perjalanan hidup orang percaya. Mengapa Israel harus melewati 40 tahun di padang gurun? Mengapa Yesus memulai pelayanannya setelah dia dibaptis? 40 hari dia di padang gurun. Jawabannya karena kisah ini adalah kisah mau menunjukkan inilah hidup kita. Padang gurun menjadi bagian yang tidak bisa kita lepas. Padang gurun menjadi bagian dari part of our life. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, maka kita nggak bisa lepas daripada padang gurun. Padang gurun menjadi sebuah realitas. Saudara, itulah sebabnya ada seorang ini, dia sebenarnya juga seorang politician, ya, sempat jadi Perdana Menteri Belanda sebenarnya, Abraham Kuyper. Saudara, dia itu kemudian berbicara mengenai journey melewati wilderness, melewati padang gurun tersebut. Itu adalah sebuah journey yang tidak terhindarkan. Semua kita, pasti kita akan hadapin selama kita hidup di dunia ini. Dan menariknya, statement terakhir daripada Abraham Kuyper ini, dia berkata the heat, panas itu must burn, harus membakar kita, ya, harus panas itu harus kemudian membuat kita melewati realitas panas yang seperti membakar, membuat kita gosong seperti itu. Saudara, ketika mendapati kalimat ini, heat itu, panas itu akan membakar hidup kita. Saudara, menurut saya ini sebuah kalimat yang jujur. Menurut saya ini sebuah kalimat yang benar. Saudara, betul sekali ketika kita bersama dengan Yesus, kita percaya akan ada anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu jangan saudara berpikir, oh kalau kita punya iman yang tinggi, iman yang besar, itu jalan tuh kayak jalan tol. Jalan tuh kayak jalan yang lancar. Saudara, saya setuju Alkitab ada bicara mengenai jalan yang lancar. Ada Allah yang Immanuel. Tapi Allah Immanuel itu justru Allah Immanuel yang ada di padang gurun. Allah Immanuel ada di tempat yang panas. Ada tempat yang sulit. Saudara, itulah sebabnya bukan kalau saudara ingat sebuah mazmur yang sangat terkenal. Yaitu Mazmur 23. Saudara ingat Mazmur 23 bicara mengenai apa? Tuhan gembalaku, gembala yang baik. Saudara, tetapi ketika bicara mengenai Tuhan gembala yang baik, di ayat-ayat akhir ada dikatakan, sekalipun aku melewati apa? Lembah kekelaman. Jadi jangan berpikir Tuhan gembalaku, oh kita ke padang rumput hijau, kita ke air yang tenang. Betul itu ada, tapi ingatlah satu hal, lembah kekelaman juga akan kita lewatin.
Lembah kekelaman juga kita akan lewat. Tapi yang menjadi kekuatan kita nantinya adalah karena Tuhan besertaku. Ada Allah yang bersama denganku. Tetapi kenyataan bahwa kemudian Yesus dicobai di padang gurun menjadi sebuah kenyataan yang mengingatkan kita. Padang gurun menjadi bagian hidup kita. Panas itu akan membakar kita, akan membuat kita gosong lah kira-kira seperti itu. Saudara, dan saya sangat setuju, seorang teolog J.C. Ryle dia berkata begini, kalau setan aja dia datang mencobai Yesus, masakan dia tidak datang mencobai kita? Yesus aja dicobai. Kalau Yesus aja dicobai, bagaimana mungkin kita tidak dicobai? Nah saudara, sehingga kisah mengenai pencobaan Yesus di padang gurun menjadi sebuah kisah yang perlu kita pelajari. Dan di dalam konteks menjelang minggu sengsara yang kita akan jalani, saudara, saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh mengenai pola atau realitas daripada pencobaan di padang gurun ini. Dan pertanyaan saya kembali, apakah kita bermain-main? Kita tahu pencobaan ini dan kita bermain-main dengan dosa tersebut. Saudara, berbicara mengenai realitas setan yang datang mencobai kita. Saudara, kalau kita bicara mengenai dunia persetanan, ya kalau saya ketika kecil dulu, saya kalau bicara mengenai gambaran setan atau image yang ada itu, saya nggak tahu, mungkin karena pengaruh film-film barat misalnya, saya ingat figur seperti Dracula, figur seperti vampire dan seperti itu, figur yang menyeramkan. Saudara, tetapi ketika melihat dunia persetanan ini, saya mendapati rasanya dunia persetanan di dunia barat, menurut saya harus belajar dari dunia persetanan di Indonesia, ya. Menurut saya dunia persetanan di Indonesia lebih menarik. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Saudara, ada satu jenis setan di dunia Indonesia yang saya senang. Oh, bukan saya senang, sorry. Ya, yang maksud saya adalah menarik untuk kita kemudian pelajari. Yaitu jenis setan yang dikenal dengan nama si manis jembatan Ancol. Ya. Yang muda-muda saya nggak tahu, saudara tahu si manis jembatan Ancol atau enggak, nanti pulang saudara boleh searching ya. Tapi jangan lama-lama explore ya. Setan tidak perlu dieksplor lama-lama ya. Tetapi yang membuat saya menarik adalah begini. Kalau kita bicara mengenai vampire, bicara mengenai Dracula, saudara, maka figur setan itu adalah figur yang membuat kita kabur. Figur membuat kita kabur. Tapi ketika bicara mengenai si manis jembatan Ancol, maka figur ini adalah figur yang membuat manusia itu tertarik gitu loh. Karena dia manis, karena dia cantik, karena dia tuh cakep, karena dia tuh memiliki daya tarik. Dan menurut saya itulah setan. Setan bekerja bukan sebagai pribadi yang menyeramkan. Tapi setan bekerja menjadi sebuah pribadi yang menarik. Saudara, dan itulah yang sebenarnya setan tunjukkan di dalam segala pencobaan yang terjadi di padang gurun. Saudara, sehingga menurut saya kisah ini, kisah pencobaan di padang gurun menjadi sebuah kisah yang mesti kita cermatin. Karena kalau kita nggak sadar, kita itu sedang menikmati segala rencana setan. Kita sedang menikmati segala pemikiran dia. Saudara, karena setan adalah satu pribadi yang sangat lihai banget. Dan Alkitab berkata, setan itu adalah bapa penipu. Dia pintar sekali. Bahkan Alkitab berkata setan bisa menyamar sebagai apa? Ada yang ingat? Malaikat terang. Bukan hanya pendeta. Ini malaikat terang. Kalau malaikat, saudara akan datang enggak? Malaikat, saudara akan ketemu enggak? Kalau malaikat yang khotbah, saudara buru-buru datang enggak? Datang enggak? Saya bayangkan tiba-tiba ya, kita umumin minggu depan, pengkhotbah Jumat Agung dan Paskah, malaikat Gabriel. Saudara bisa bayangin kira-kira apa yang terjadi? Langsung dibelas semuanya. Di GKIBST malaikat Gabriel pembicara, yuk datang, yuk datang, yuk datang. Saudara, malaikat terang atraktif. Dan itu yang dilakukan setan. Saudara, sehingga saya ingin mengajak kita melihat realitas pencobaan Yesus yang terjadi ini. Dan menurut saya disinilah setan berperilaku sebagai si manis jembatan Ancol dengan modifikasi yang beragam. Dan saya sungguh-sungguh sangat berharap saudara ekstra hati-hati. Semua kita, bukan hanya saudara, saya juga begitu. Kita harus ekstra hati-hati, kalau enggak terpleset. Dan cilakanya udah terpleset kita masih bisa menikmati.
Udah terpleset tapi kita masih kayak berpikir main pelosotan begitu loh. Kita lagi seru-seruan. Tapi pada saat yang sama kita sedang seru-seruan bersama dengan si iblis. Kita seru-seruan bersama dengan si iblis. Dan itu yang terjadi. Saudara, kita akan melihat secara cepat berkaitan dengan pencobaan yang terjadi di padang gurun. Yang pertama adalah rupa daripada si manis jembatan Ancol itu. Kalau saya boleh istilahkan. Rupa yang pertama itu adalah berkaitan dengan realitas yang namanya kebutuhan. Kita tahu bersama pencobaan yang pertama adalah setan berkata kepada Yesus, ubahlah batu itu menjadi roti. Saudara, ini berkaitan dengan isu needs, isu kebutuhan. Makan. Saudara, dan ini bukan hanya isu makan. Alkitab mencatat Yesus itu sudah 40 hari puasa. Jadi ini bukan hanya kebutuhan. The need atau urgensi daripada need itu, ini luar biasa. Udah lapar banget begitu. Saudara, bukankah hidup kita punya beragam kebutuhan? Entah kebutuhan fisikal, entah kebutuhan emosional, entah itu kebutuhan security, entah itu kebutuhan apapun juga. Saudara, dan bicara kebutuhan kita ingin dipenuhi, bukan? Satu sisi ini enggak salah, satu sisi ini adalah realitas daripada hidup manusia dengan ya ada kebutuhan harus dipenuhi. Tetapi kisah ini kenapa dicatat seperti itu? Menjadi sebuah kisah yang ingin memberikan sebuah warning kepada kita. Betul, kebutuhan ada, tapi hati-hati. Saudara, dan menariknya sebenarnya kalau saudara perhatikan, ketika iblis mencoba Yesus, iblis memulai dengan kalimat seperti ini. Jikalau engkau anak Allah, Yesus benar anak Allah. Iblis tahu itu. Iblis mencoba, jika engkau anak Allah, ubahlah itu. Artinya Yesus lapar 40 hari dan Yesus capable, Yesus mampu. Solusi itu ada di situ. Saudara, saya bayangkan hidup ini kita begini, kita punya kebutuhan. Kebutuhan itu sangat penting. Lalu ada solusi di situ. Pertanyaan saya, ambil atau tidak? Kalau kita punya isu berkaitan dengan apapun itu, financial, masa depan kita, kesehatan kita, teman hidup kita, keluarga kita. Kita punya beragam isu seperti itu. Lalu pintu terbuka di situ. Ambil atau enggak? Saudara, manusia normal akan ambil. Kenapa kita enggak ngambil? Saudara, sebenarnya di sini menurut saya kita mesti, saya bukan berkata kita enggak ngambil ya. Tapi saya berkata sebelum ngambil kita mesti pikir ada sebuah step sebelum kita mengambil di situ. Karena menarik sekali menurut saya pintu yang terbuka belum tentu daripada Tuhan. Sekali lagi statement saya. Pintu yang terbuka belum tentu dari Tuhan. Karena jangan-jangan iblis yang sengaja membukanya. Apalagi kalau pintu yang terbuka menjadi pintu yang dengan cara yang tidak benar. Cukup banyak hidup kita, pokoknya pintu terbuka, ambil itu. Ambil itu. Ya karena kita punya kebutuhan, satu sisi nggak salah. Karena kita punya kebutuhan harus solve. Tetapi di sini Yesus mengingatkan kepada kita, hati-hati. Iblis tahu kebutuhan kita dan iblis kerap kali menggoda seperti itu. Dan Alkitab menegaskan, Yesus mengingatkan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Yesus mengingatkan, sebentar terhadap pintu yang terbuka, sebentar terhadap kebutuhanmu, aku tahu engkau perlu. Tetapi Yesus mau berkata begini, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah anak-anak kebenaran, sehingga engkau harus berpikir, apakah itu adalah sebuah kebenaran atas pintu yang terbuka tersebut. Saudara, sehingga secara sederhana menurut saya Yesus sedang mengingatkan, terhadap segala solusi atas jalan keluarmu, mungkin engkau harus berkata, sabar dulu. Jangan buru-buru ambil, jangan buru-buru terobos, tunggu dulu. Berdoa dulu sejenak. Atau mungkin bertanya kepada orang-orang rohani yang sekelilingmu. Dan mencoba untuk melihat apakah ini yang Tuhan mau. Atau jangan-jangan bukan. Dan kita harus belajar untuk percaya. Saudara, dalam dunia ini kita mengenal ada sebuah konsep filosofi. Tetapi ini sebuah konsep yang semua kita jalanin ya. Meskipun ini adalah sebuah konsep dari Machiavelli. Jadi
kalimatnya adalah the end justify the means. The ends justify the means. Tujuan menghalalkan cara, goal menghalalkan cara. Saudara, menurut saya ini dalam dunia bisnis paling kelihatan banget. Goalnya, the ends-nya adalah cuan. Kita dagang mau cuan kan? Dagang mau untung kan? Ya kalau dagang kagak untung gimana kita dagang? Tapi yang menarik adalah begini, cukup banyak kita karena the goal untung tersebut kita bisa menghalalkan segala cara. Hal yang gak benar kita katakan benar, kita bisa sikut sana sini, kita bisa lakukan sana sini, pokoknya untung. Saudara hati-hati, hati-hati. Apalagi ini bukan sekedar keuntungan, saudara ada dalam posisi sulit, butuh jalan keluar. Saudara dalam pengalaman pelayanan saya mendapati ada jemaat-jemaat yang ketika sharing, aduh musuh, ini kami bergumul, apalagi kondisi sekarang ya ekonomi tidak begitu baik. Ini bagaimana begitu loh. Saudara, hati-hati. Itu pergumulan, betul. Tetapi jangan buru-buru terhadap setiap pintu yang terbuka. Tanya dulu kepada Tuhan. Berapa waktu lalu, 2 mingguan lalu saya visit seseorang dan dia bercerita begini. Istrinya kebenaran jatuh ya, lalu kemudian kakinya patah lah begitu jadinya. Lalu kemudian pas dia patah tersebut ada seseorang yang datang langsung, Pak, ya karena dia ada di satu tempat dia jatuh begitu lalu, Pak ini ada minyak dan mau ditaruh dan dibaca-bacain lah kira-kira begitu. Ya. Tadinya dia pikir minyak aja udah oke, begitu loh untuk membantu. Ya. Tapi kemudian dia lihat apa yang mau dilakukan Bapak terus dia pikir kembali. Aduh hati-hati nih, jangan-jangan sembari taruh minyak dibaca-bacain dan sebagainya. Saudara, kalau kita ya mengalami sakit penyakit, udah coba sana sini nggak ada jalan keluar. Lalu ada tetangga yang ngomong, itu ada orang di ujung sono, itu orang jago loh begitu. Ini orang pinter loh begitu. Saudara, kita ngambil atau enggak? Kita udah sakit, ini ada orang pinter. Saudara, saya cuma mau berkata hati-hati. Karena hidup bukan hanya daripada roti. Hidup bukan hanya sekedar masalah selesai. Yang harus kita lakukan kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Saudara, ini adalah bagian yang pertama. Iblis kerap kali mengaitkan dengan realitas kebutuhan. Dan kebutuhan kita harus solve, harus selesaikan. Tapi berhati-hati, berhati-hati. Kita ambil waktu berdoa, kita ambil waktu tenang bertanya, apakah ini yang Tuhan mau? Dan kalau itu berkaitan dengan hal yang gak benar, udah gak usah ikut-ikutan. Iya. Udah, itu gak usah ikut-ikutan. Kita harus berkata, no iblis, manusia hidup bukan dari roti. Manusia hidup bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi manusia hidup dalam kebenaran firman. Itu yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, kalau saudara perhatikan, maka di sini lebih menarik lagi menurut saya. Karena iblis itu mulai menyadari dan dia sangat menyadari dengan baik manusia itu adalah pribadi yang membutuhkan kesenangan. Membutuhkan kenikmatan. Iblis berkata, segala kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Dan aku akan berikan kepada engkau. Saudara, kadang-kala kita berkata hidup ini kita sudah capek, bukan? Kadang-kala kita berkata hidup ini stres, hidup ini letih. Dan apa artinya? Kita butuh sesuatu yang entertaining. Bahkan, sorry to say, kadang-kala kita ke gereja pun kita butuh entertain. Kita butuh kita mendapatkan kelegaan. Saudara, iblis mengerti itu. Iblis mengerti itu. Dan sekarang iblis berkata, segala kuasa, segala kemuliaan sudah kuberikan, sudah diberikan kepadaku dan aku akan berikan kepada engkau. Pertanyaannya, kuasa kemuliaan ini disodorkan di depan, kita ambil atau tidak? Saudara, ketika melayani sebagai hamba Tuhan, saya berjumpa dengan banyak orang. Ada mereka yang betul secara financial miskin benar. Ya, ada jemaat yang saya layani tinggalnya tuh benar di pinggir kereta. Saya pernah visit ke rumahnya.
Saya pernah masuk ke rumahnya dan saya cuma berkata, Tuhan, ada orang yang hidup sulit seperti ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan. Tapi dalam kesempatan lain saya juga berjumpa dengan jemaat yang benar-benar kaya. Dan jemaat yang benar-benar kaya, mereka juga memperhatikan kami hamba Tuhan. Sehingga kadangkala kalau ada kenikmatan-kenikmatan itu, mereka juga ajak kami join, bisa menikmati kenikmatan tersebut. Saudara, dan harus saya katakan, menikmati kenikmatan dengan apa yang kita bisa peroleh dari segala kekayaan, segala kemuliaan dunia. Harus saya katakan sangat nikmat. Sangat nikmat. Saudara, tetapi ketika kita berhadapan dengan kenikmatan itu, apa yang terjadi? Yang membahayakan adalah iblis sangat tahu kita kerap kali itu addiction terhadap kesenangan. Kesenangan itu kita selalu pingin more and more and more and more. Manusia itu gak pernah puas. Dan pada saat yang sama karena kita menikmati kenikmatan, menikmati segala kuasa tersebut. Saudara, maka kita tuh tanpa sadar kita mengikuti iblis, mengikuti apa yang disodorkan semuanya itu. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan. Ketika berhadapan dengan orang-orang kaya yang memperhatikannya, akhirnya ngedep orang kaya melulu begitu loh. Supaya apa? Kecipratan kenikmatan. Tanpa sadar dia sudah addiction. Atau dalam kehidupan kita, menarik sekali kita tidak pernah merasa cukup. Saudara, saya masih ingat ketika dulu ya, saya masih di kampus. Saya cuman hidup dengan dukungan daripada jemaat supaya saya bisa kuliah di kampus. Dan saya masih ingat pelayanan itu, kadangkala saya harus pergi pelayanan, saya pinjam seorang teman saya motor. Saya nggak punya motor sama sekali. Saudara, naik motor dan biasanya adalah naik Metro Mini. Waktu Metro Mini atau Kopaja lah begitu. Oh ya, saya nggak tahu anak-anak sekarang tahu Metro Mini Kopaja nggak? Itu angkutan umum lah begitu. Jadinya bus lah begitu jadinya. Saudara, dan saya masih ingat waktu itu Tuhan, aduh kalau punya motor tuh senang banget Tuhan. Pada waktunya Tuhan kasih motor. Senang nggak? Senang. Berapa lama saya senang? Beberapa waktu musim hujan tiba. Pakai mantel tentu saja. Bukan mantel, jas hujan ya. Pakai jas hujan, saya pergi pelayanan ya. Saya ingat pelayanan itu di tas saya tuh ditaruh sepatu ya. Kadang-kadang saya pakai celana pendek ya. Nanti sampai di sana baru ganti begitu. Karena kalau enggak basah. Baru ganti sepatu. Aduh Tuhan, motor senang sih Tuhan. Tapi Tuhan coba kalau kasih mobil. Menarik sekali. Mobil yang pertama saya beli itu mobil bekas ya. Dan itu mobil bekas tabrakan. Cilakanya karena mobil bekas tabrakan. Jadi bagian bodi depannya itu mulus sih. Cuman tetap hujan itu masih masuk. Iya. Meskipun nggak kena karena posisinya di sebelah kiri, bukan di bagian drive. Saudara, tapi ketika mobil pertama datang saya mulai pikir Tuhan, coba kasih mobil beneran. Oh ya, ini udah mobil beneran sih ya, bukan nggak beneran ya. Cuman mobil yang betul hujan nggak kehujanan lah Tuhan begitu loh. Tuhan kasih. Ya. Tetapi cukup nggak? Saudara, menarik sekali. Tuhan kadang-kala naik mobil jemaat tuh kayaknya sama-sama mobil sih. Cuman memang mobil itu kayak mobil bagus, mobil baru tuh lebih enak. Tarikannya juga enak begitu loh jadinya. Kena polisi tidur pun empukannya agak berbeda begitu jadinya. Saudara perhatikan di sini. Kenikmatan gak akan habis-habisnya. Kita semua senang. Siapa yang tidak senang dengan materi? Siapa tidak senang dengan kekuasaan? Saudara, zaman dulu kami mengenal ada istilah 3 ta, yaitu ada harta, ada tahta, ada ada wanita, ya, seksual. Jadi kenikmatan itu berkaitan dengan materi, harta. Tapi kenikmatan juga berkaitan dengan posisi. Tapi kenikmatan juga berkaitan dengan seksual. Saudara, harus saya katakan iblis tahu semua hal ini. Dan kita tidak akan pernah puas. Harta kita tidak akan puas. Saudara, tanya orang-orang kaya, tanya orang-orang konglomerat. Mereka tetap ingin more and more and more. Nggak ada habis-habisnya. Tata juga begitu.
Kita pingin naik posisi, naik posisi, naik posisi. Nggak ada habis-habisnya. Sama, seksual life juga begitu. Berapa banyak orang-orang khususnya para pria yang berpikir, oh kalau saya punya simpanan ini seneng banget begitu loh. Perhatikan, nggak akan habis-habisnya. Ada berapa banyak anak-anak muda yang terjebak dalam pornografi berpikir, wah saya bisa menikmatinya. Perhatikan, nggak akan habis-habisnya. Saudara, dan ini yang terjadi. Kenikmatan iblis sodorkan. Saudara, yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Kebutuhan, needs. Yang kedua adalah berkaitan dengan kenikmatan. Hati-hati. Sekali lagi, masa sengsara minggu depan, saudara coba deteksi. Isu yang saya hadapi, setiap orang bisa berbeda. Isu yang saya hadapi itu ada di mana? Apakah berkaitan kebutuhan, entah saudara mengalami sakit penyakit, masalah finansial, atau masalah keluarga, atau masalah masa depan, engkau merasa butuh banget Tuhan. Silakan berdoa. Tetapi hati-hati. Kadang-kadang kala iblis bermain di situ. Atau barangkali berkaitan kenikmatan. Berkaitan kenikmatan materi di harta. Berkaitan kenikmatan dalam tahta. Segala karir, posisi yang kita kejar. Bahkan berkaitan kenikmatan seksual. Di mana areal hidupmu, iblis mengungkungmu saat ini. Saudara, dan kalau saudara perhatikan, Yesus mengingatkan kecukupan dan kepuasan sejati menyembah itu hanya kepada Allah. Saudara, John Piper dia memberikan istilah Christian hedonism. Ya, ini istilah yang dipakai John Piper. Dan menurut saya ini istilah yang baik. Hedonism itu berkaitan kepuasan hidup, kenikmatan hidup. Dan John Piper berkata kenikmatan hidup, kepuasan hidup orang Kristen. Bukan dalam harta, tahta, wanita tersebut. Bukan dalam areal semuanya itu. Tapi kepuasan hidup kita ada di dalam Tuhan. Itu menjadi kepuasan hidup kita. Saudara bisa explore lebih lanjut berkaitan dengan Christian hedonism ini. Hal yang ketiga, yang terakhir di sini. Saudara, kalau saudara perhatikan, maka pencobaan ketiga itu berkaitan dengan, saya sebut berkaitan dengan keakuan diri. Jadi, kalau saudara perhatikan kisah pencobaan ketiga, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Dan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu dan malaikat akan menatang engkau. Jadi, iblis berkata, ini adalah sesuatu yang spektakuler. Ini sesuatu yang wah, ini sebuah mujizat akan terjadi. Kamu jatuhkan dirimu dan Allah akan menahan engkau. Supaya semua dunia melihat seberapa hebatnya engkau, seberapa luar biasanya engkau. Saudara, dan menarik sekali, ini menjadi sebuah pencobaan yang juga terjadi pada zaman ini. Kita manusia, kita ingin menunjukkan kita someone special. Kita seseorang yang luar biasa. Kita ingin menunjukkan hal-hal spektakuler. Kita ingin menunjukkan betapa berartinya diri saya, betapa bernilainya diri saya. Saudara, dan menurut saya menarik di sini adalah iblis berkata, jika engkau anak Allah, kalimat ini iblis ulang. Sama seperti pencobaan pertama, pencobaan kedua tidak ada. Pencobaan ketiga, iblis mengulang kembali. Dan Yesus tentu saja anak Allah, pasti dia mampu. Jadi poin saya di sini adalah, bukan saja keinginan show off, tapi Yesus itu bisa show time, bisa tunjukin sekarang. Saudara, natur kita pingin show off. Sekarang, natur itu dilengkapi dengan capability, talenta, kepintaran, kemampuan. Oh, ini saya apa adanya loh. Saya apa adanya. Saya cuma menunjukkan saya apa adanya. Saya yang pinter banget. Saya yang luar biasa banget. Saya yang hebat banget. Kan gak ada salah. Toh itu memang diri saya. Saudara, memang betul satu sisi itu dirimu. Tetapi hati-hati nih. Iblis tahu kebutuhan kita. Kita ingin mengagungkan diri. Kita ingin menjadi seperti Allah-Allah kecil. Kita ingin menunjukkan kehebatan kita. Iblis tahu itu. Saudara, beberapa tahun lalu saya pernah memberkati satu pasangan, ya.
Tapi pasangan ini menjadi pasangan yang saya paling ingat seumur hidup. Meskipun saya nggak ingat nama mereka ya. Tapi yang saya ingat menariknya adalah dari pasangan yang saya berkatin ini adalah ketika kami ini counseling dan sebagainya, lalu mereka kasih Muse ini undangan untuk pemberkatan kami. Waktu saya dapat undangan tersebut, saya jujur kaget. Sebenarnya undangan itu biasa, ya, biasa kan diberitahukan tanggal sekian yang menikah mempelai pria, ya, sebutkan namanya si A, lalu ada degree-nya, ya, dia sarjana apalah begitu, sarjana teknik atau apa. Jadi mempelai pria A sarjana teknik. Tapi yang menarik dilanjutkan, mempelai wanita. Sarjananya S1 dia ada begini, dia ada master ini, dia ada master ini, dia ada sarjana ini lagi, dia ada ini lagi. Minimal tercatat itu 5 degree. Saya masih ingat karena ketika saya ngobrol gini istri saya bilang iya betul-betul. Itu minimal 5 degree, mungkin 6 kali. Soalnya pertanyaan saya salah atau enggak? Salah atau enggak? Enggak ada salah. Toh memang itu degree yang memang istrinya pinter. Tapi poin saya, mau ngapain dicatat begitu? Ini kan berbeda. Kalau kamu lagi seminar, diberitahu, oh ini si ibu ini, dia backgroundnya begini, 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 begini. Nah ini berada pada konteks yang tepat. Ini menikah dengan degree ada 5. Terus saya bayangin ya, kalau saya jadi suaminya, ya sebelum menikah udah stres dulu terus terang. Apalagi ketika menikah saya bagiin undangannya kepada teman-teman saya. Teman saya lihat undangan tersebut, temannya akan ngomong, gila istri lu, pinter bener. Memang dia nggak ngomong lu bodoh, ya. Tapi ketika dia ngomong, gila istri lu pintar bener. Ya indirectly ya lu agak kurang pinter sebenarnya. Suami lu nggak kurang pinter. Saudara, saya nggak bisa bayangin nih. Ya tentu saja mungkin dia punya pemikiran yang lain. Tapi poin saya adalah berhati-hati. Keegoan kita tuh kerap kali memfeedingnya, memberikan makan. Dan iblis tahu itu. Apalagi kita berada pada zaman sosial media sekarang, saya harus berkata ekstra hati-hati. Engkau posting ini, apalagi engkau baru bepergian. Enggak ada salah by the way, kalau saudara sudah terlanjur posting, ya. Tapi saya cuma pingin berkata, kita mau ngapain nih? Apakah lagi flexing, ya, atau lagi ngapain? Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari? Sekali lagi saya tidak berkata saudara posting, saudara bepergian itu salah, bukan itu poin saya. Tapi poin saya ekstra hati-hati. Termasuk dalam pelayanan kita. Termasuk dalam pelayanan. Kadang-kala kita let's say bisa berkhotbah bagus, bisa pimpin pujian bagus, bisa memainkan alat musik bagus. Saudara, puji Tuhan. Tetapi apakah kita begitu ingin menunjukkan kita spektakuler? Hati-hati, hati-hati di situ. Saudara, disinilah menurut saya menjadi bagian yang Yesus mengingatkan, jangan mencobai Tuhan. Mencobai dengan segala hal spektakuler itu menunjukkan kehebatanmu. Sebaliknya engkau hanya harus percaya kepada Dia. Saudara, dan menarik, dalam seluruh pencobaan itu, Yesus hanya kemudian berkata, ada tertulis. Pencobaan begitu banyak. Kalau kita perhatikan menarik sekali, jawaban Yesus cuma satu. Dan menurut saya ini jawaban yang penting. Yesus tidak tergoda, Yesus cuma berkata, iblis ada tertulis begini, ada tertulis begini, ada tertulis begini. Artinya Yesus cuma mengembalikan pada proporsi daripada rencana Allah. Allah mau begini, udah lu jangan macam-macam. Terhadap segala pencobaan yang kita hadapi kita hanya balik. Ini loh firman Tuhan. Yesus tidak pakai hal yang lain, hanya firman Tuhan. Dan semalam saya baru baca bagian firman Tuhan, lalu saya ngomong pada istri saya, gila ya sebenarnya Alkitab ya, sebenarnya hidup kita tuh sederhana kok. Ya. Apa yang Tuhan mau udah lakukan aja, gak usah macam-macam. Dan sisanya biar Tuhan yang campur tangan. Tentu saja kita harus bersiap dalam bagian diri kita. Tetapi sebenarnya hidup Kristen itu sederhana. Hanya lihat firman, Tuhan mau apa, udah jalanin aja. Gak usah pusingin terlalu banyak. Kita perlu belajar tentu saja, tapi kebanyakan hidup kita terlalu dalam semua hal itu dan firman Tuhan kita abaikan. Dan sekali lagi, satu-satunya senjata rohani Yesus hanya firman. Dan Agustinus berkata, Yesus memilih untuk melewati peperangan rohani itu.
Dengan firman untuk menunjukkan apa? Peperangan rohani harus kemudian kita menangkan hanya dengan firman. Saudara, pertanyaannya sekali lagi, di dalam segala pencobaan iblis tersebut, saya berharap saudara mendeteksi pencobaan hidupmu itu seperti apa. Dalam 3 kategori itu, kebutuhan, kesenangan dunia, dan keegoan, keakuan gitu. Potensi iblis menyerang engkau di areal mana? Dan minggu ke depan ini menjadi minggu kita bawa semua itu kepada Tuhan. Saudara, dan ketika berbicara mengenai ada tertulis, saya harus ingatkan juga, karena iblis juga sebenarnya tahu firman dengan baik. Poin saya adalah, berarti saudara dan saya harus lebih mengenal firman dengan lebih dalam lagi. Kita harus pelajari dengan lebih baik, karena iblis juga pakai. Iblis berkata, dalam pencobaan yang ketiga, bukankah ada tertulis malaikat akan menatang engkau? Iblis mengutip dari Mazmur. Malaikat juga bisa seperti itu. Iblis tahu Alkitab. Sehingga saudara, mari kita harus pelajari lebih lanjut. Dan sebenarnya ketika kita pelajari lebih lanjut, pelajari akan firman, kita akan di-empowering, ya. Kita akan dikuatkan oleh roh. Kita akan, roh Allah menguasai hidup kita, dan disitulah kita punya kekuatan, kemenangan melawan si iblis. Saudara, saya ingin di dalam minggu akan datang khususnya, sepanjang bulan ini tentu saja, karena ini menjadi khotbah daripada gerakan C Movement kita, menjadi bagian yang kerap kali saya berharap bukan saja saudara dengar khotbah, tapi ada latihan rohani yang saudara lakukan. Tapi momen kali ini saya ingin 1 minggu ke depan, saudara fokus dengan lebih lagi, latihan rohani yang kita akan lakukan itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita tinggal dalam firman. Jadi begini, saya ingin pertama saudara 1 minggu ini, atau jangan 1 minggu deh ya, hari ini, malam ini at least saudara akan akhiri, saudara coba deteksi, atau pulang daripada ibadah ini deteksi. Kelemahan atau dosa yang kerap kali iblis lakukan pada dirimu itu areal mana? Tadi ada 3 godaan, pertama berkaitan kebutuhan, kedua berkaitan kenikmatan. Kalau kenikmatan ada harta, ada tahta, ada seksual. Dan ketiga pencobaan adalah berkaitan dengan keakuan kita. Saudara deteksi, saudara ada di mana? Lalu saudara boleh googling di Alkitab, misalnya dosa saya berkaitan dengan keinginan harta. Materi yang tidak ada habis-habisnya. Saudara tulis di situ, di googling, plus tambah ayat Alkitab. Pasti akan ketemu ayat Alkitab yang banyak berkaitan dosa tersebut. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, sepanjang minggu ini, ke depan khususnya, selalu awali hari saudara membaca ayat-ayat tersebut. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mohon Tuhan tolong. Mohon Tuhan tolong. Apalagi harus saya tegaskan, saudara yang bergumul dengan realitas seksual life, baik dalam kehidupan pornografimu, atau dengan segala simpanan-simpanan yang saudara simpan dengan baik, ya, dengan dorongan-dorongan seksual dalam dirimu, saudara, saya sungguh sangat-sangat berharap, saudara take it seriously. Jangan main-main, jangan main-main. Saudara googling dan pakai ayat, bahkan saudara terus berkata kepada Tuhan, Tuhan saya harus hidup kudus, saya harus mengasihi istriku, saya harus menjadi suami yang benar. Saudara pakai ayat itu, berdoa, dan bahkan mungkin saudara ambil waktu berpuasa. Minta Tuhan tolong. Dan saya berharap minggu ini, minggu sengsara ini menjadi minggu di mana kita bawa dosa kita kepada Tuhan. Dan ingat, Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosamu. Kalau Yesus sudah selesaikan, jangan tinggal kembali. Bahkan bukan tinggal, bermain-main dengan dosa itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan. Saudara harus meminta kekuatan Tuhan supaya dosa itu bisa saudara solve. Bisa saudara selesaikan. Dan saya percaya dengan anugerah Tuhan, dengan firman, kita bisa mengalami kemenangan rohani itu. Saudara, biarlah Tuhan sungguh memimpin hidup kita. Dan biarlah 1 minggu ke depan menjadi minggu di mana kita boleh semakin membawa diri kita. Dan hidup kita boleh betul-betul benar di hadapan Dia.
Kita boleh datang dengan dosa kita dan kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong. Roh Kudus tolong bekerja. Selesai ibadah ini, Tuhan tolong ingatkan kami. Berikan kegelisahan rohani kepada kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mencoba untuk mencerna dosa seperti apa yang saat ini kami bermain-main di dalamnya. Dan hamba sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 1 minggu ke depan dalam masa sengsara ini, Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan kami dengan kekuatan firman, kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Oh Tuhan, hamba berdoa. Oh Tuhan, hamba meminta pada Engkau setiap pribadi. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Hamba sungguh berdoa menyerahkan pada Engkau. Campur tanganlah Tuhan. Campur tanganlah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa kepada Engkau. Amin. Saudara, saat ini kita juga akan menerima perjamuan Tuhan. Saudara, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Saya sangat diberkati juga melalui pernyataan John Piper bahwa Tuhan paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Biar kita semua menikmati kepuasan yang sepenuhnya hanya di dalam Dia. Bapak Ibu, mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat maju untuk memberikan dalam kotak yang telah disediakan atau melalui QR yang ada di layar monitor. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita bisa nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Biar gunung pun bergoyang, saudara sendiri. Biar gunung bergoyang dan langit pun bergoncang, amin, umat tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhan. Amin. Biar gunung
tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Sekali lagi, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami puas di dalam Engkau. Terima kasih kalau Engkau masih memberkati kami, sehingga kami masih bisa mengembalikan sebagian yang kami miliki kepadamu pada hari ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada setiap yang menjadi pengurus untuk dapat melakukan yang terbaik untuk pengembangan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi GKY BSD yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus boleh menambahkan dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran dan bersekutu sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk Bapak Gembala kami yang sudah Tuhan berkati sehingga boleh menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal dan kita akan menerima berkat Tuhan. Segala kemuliaan kami hanya kembalikan bagi Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan karena itu kami menyerahkan hidup kami. Dan kami akan menjalani hari-hari kami dengan sebuah kesadaran penuh. Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama dengan kami. Karena itu kembalilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam setiap hidupmu, tanggung jawabmu, apapun yang engkau hadapi. Ketahuilah berkat Tuhan bersama dengan engkau. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal menyertai hidupmu masing-masing, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk, doa teduh dan Tuhan berkati.